Hah? Aman. Hah? Wis ora apa-apa, aman. Paling tiba nang isor deh, kan dhuwur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tashhadu ila Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli ala sayyidil karamah bi qudratikal hikmah biyadikal khair sayyiduna wa habibana rasulil baraka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin sayyidil ummah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh staf dan pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan luar biasa lalamu juga aku rapat di sini sandi bujang kecil sampai banak kecil. Sampai malam hari ini ada anak-anak kecil pula berani MC, berani dia untuk tampil di depan, berani dia untuk tilawah. Ini kemajuan dek luar biasa. Maka regenerasi dek luar biasa inilah dek harus kita pertahankan betul. Karena di dunia keruan kita nih Bapak Ibu, entah pagi, entah lusa, entah kapan, entah minggu depan, atau entah setelah kita kumpul di sini, wallahu alam bisawab, siapa dek bakalan tertulis di surat Yasin namanya lebih dulu, kita dek berdiam dek keruan. Maka dari itulah perlulah masjid ini ada regenerasi dek harus menggantikan tampuk perjuangan kita nanti. Masjidnya alhamdulillah sandi tahun ke tahun bangunannya tambah indah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun di samping sebelah insyaallah bakaran segera selesai pula. Tahun ke tahun naik ke pucuk, alhamdulillah tambah alat pula. Tahun ke tahun belum berpelafon PVC, inilah berpelafon PVC. Artinya alhamdulillah masjid kita ini tambah lama tambah tahun pembangunannya tambah alat tambah elok saja. Dan bertahap berguyur pula jamaahnya. Nah, kan ideng lanian, laju lanian udah. Ya. Ini pecahnya. Inilah beda barang murah ngagi barang mahal. Kalau barang murah tetepe ngelintok dia, Pak. Ya, di PK kanan miring kiri, PK kiri miring kanan. Maklum barang KW, ya. Kalau ndek jemu tu lagalak ngevlog, ndek ori, ya. Ndek asli, di tepi kanda ada hujan badai di dekat dinding-dinding. Ndek digi hujan ada badai di de, ndak diganjal belakang, ya, tapi tidak masalah lah, ya. Yang penting tujuan dakwah tersampaikan. Karena kami ngai kekancuran Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ngobrol cerita sebab dakwah ndek kami lakukan selama ini banyak ndek didengengari anak-anak muda. Ya. Lah bertahun berdakwah, bertahun ngiring ke kajian, bukan bertahun lagi, 10 tahun. Ya, sandi 2003 jelang 2004. Ya, ngai ke kajian di majelis taklim, di pengajian, ya.
ndek pengisi majelis taklim ngagi pengajian tu, ndek kira-kira seminggu lagi ka masuk kubur lah kira-kira Pak. Ya, sandi madalah. Ya, umur lah 60, 70. Ya, kalau ndek 20 tahunan, belasan tahun ada. Cuma lu inilah kira-kira lah. Jumlahnya pacak dihitung berjagi. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol ngai kekanceran, tua pun dek pacak mak ini lagi tu menyentuh anak-anak muda. Ya, ternyata budak-budak kita mak ini Bapak Ibu, ndak besar, ndak kecil, sandi TK, bahkan jangan sandi TK lah. Ya, sandi dia belum sekolah, usianya baru 3-4 tahun, ya. Posi anak kecana lah sandi HP Pak. Ya. Kadang ngicik lagi belum lantas, bercakap ngari HP itulah. Ya, ngicik lagi belum lantas, ya. Tapi ngari HP ni lah kata lantas, lah kata tertiga. Dan apa yang mereka buka, tua pendek ditonton, tua pendek dikinainya. Kalau dia buka YouTube, dia buka TikTok. Ya, dia buka TikTok, dia buka Instagram. Dia buka Instagram, dek menyeluruh, besar muda tua kecil makanya gala, namanya Facebook. Ya, kaji masuk ke Facebook kaji. Ya, tak beri masih terus ya. Ya, aku tahu kegiatan beliau ini karena ada terus. Ya, upload di Facebook dan di Batam, upload lagi dan ngadiri anak wisuda. Artinya geruan. Ya, artinya sandi dak kecil sampai dak besar sampai dak tua sekalipun ngecai barang itu galu. Sehingga terfikirlah, terlintaslah di benak kami, kalau mak itu ngapa pula kita didemakainya pula. Karena anak-anak mak ini lagi titulah dek dikina, titulah dek ditonton. Ternyata saya coba betul, tapi baru beberapa bulan terakhir. Ya, aku aktifkan nian. Ya, aku aktifkan nian setiap 1 minggu tu sekali jadilah. Ngupload di depulo ndak panjang-panjang itu. Sebab kalau tausiah lolo selama ini sejam direkam live streaming. Ya, nek nonton tu cuma berapa ratus orang. Tembus 300, tembus 400 orang. Saya buka sekarang ada fitur baru di Facebook namanya Reels. Ya, ku cakap gini ya. Ku buka fitur Reels, ya, empai buat video pendek, video singkat. Nek nonton 1.300. Baru pagi tadi buka lagi, empai buat dikit, ya. Nek nonton anak-anak muda tua besar kecil landak 300 lebih. Artinya ketika memakai cara yang seperti ini, termasuk cara yang gampang dan mudah, bisa sampai ke rumah-rumah anak-anak mendengarkannya juga. Sebab kalau yang mereka tonton, yang mereka dengar, ndek dikinainya cuma ndek aneh-aneh. Sebab bu Pak, ndek di layar TV dulu dek bedia suka mendapatkannya, bahkan terbatas. Ma ini lagi di layar HP ini pacak gala dapatkannya. Ya, pacak gala dia nontonnya, pacak dia gala mengolekannya. Tapi kadang-kadang kalau dia difilteri, kalau dia dibatasi, anak kita jadi kecanduan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, lebih parah daripada kecanduan narkoba. Ya, lebih parah. Saya di malam jadi ceritanya, kembaran istri saya tuh nelpon di rumah, ya. Karena anakku ini termasuk ndek terkecak saja nge HP lah, taruhlah bu, ya. Terkecak saja. Setiap jemaah ke rumah tuh pasti ngina anakku, cuma siko, bukan dek kecil, baru siko, ya. Ngina anak ni ngecai HP saja. Jadi pas di malam itu kembaran jemaah rumah ni nelpon, ngenjuk tahu bahwasanya suaminya punya kawan di kantor, ada kanca begawe. Ada kancanya begawe ini, anaknya tuh sandi bangun tidur sampai ndak tidur lagi, pusing ada HP dulu, ya. Sandi bangun tidur sampai ndak tidur lagi, pusing ada HP dia, ya.
Sehingga apa yang terjadi ketika dia nelpon jemu rumah, anaknya ini kena sindrom autis. Sandi awal tandanya dipantau ningalon bahasa kita, Bu. Nama bahasa kita ningalan. Dipantau si anu ningalan. Ya. Sandi ningalan ini lama-lama berpengaruh ternyata dengan saraf. Sebab matanya tertuju siko nginak saja ini, Bu. Ternyata sarafnya terganggu luar biasa. Sampai pas nelpon langsung dia ingatkan Ceki, karena panggilan istri saya itu Ceki, Bu. Namanya Rizky ya. Tapi panggilan karena dia kembang, ya, kembangannya dipantau Ceka, dia pantau Ceki, itu kira-kira ya. Jadi jangan katanya ngecek kazaza tu dia jom ngecai HP saja. Ya, sebab kanca laki ku ni anak itu nyesalan sampai saat dan detik ini dia 2 laki bini nyesalan seumur hidup. Kalau pacak seandainya waktu diulang kembali, sampai kalau pacak waktu diulang kembali, tu apa kina ka dilakukan demi anaknya pacak jadi sehat lagi. Sehingga sampai sekarang anaknya itu, saya tidak tahu orangnya karena dirahasiakan, tapi jemaah kita ni lah di Batak terapi saja ke lahat, berobat saja ke lahat, dan ketika berobat di lahat banyak yang seperti itu juga. Banyak anak-anak balita di bawah 5 tahun ya mengalami hal yang sama. Penyebabnya pun juga sama, gara-gara main HP. Ada nek tangan ngunian kasih tubuh, nek tangan dulu ini saja tu. Ya, bukan itu berita hoak ngunian. Nah, padahal dia ngecai HP, tapi tangan terus jijir lalu ngecai HP. Ya, matanya beliligat saja, memang ngunian ada niat. Ya, nah maka dari itulah kami dengan kawan-kawan saat dan detik ini, kalau ada momen bisa direkam, kami rekam. Momennya kalau yang panjang kami upload di YouTube kami masing-masing. Ya, kami saling bantu, kami saling follow, saling subscribe kata jemaah ini. Nah, kalau ibu-ibu bapak-bapak ada Facebook, ada YouTube, nah buka pula Facebook aku, namanya UJ At-Tazkir. Kalau ndak lom sekanca ngai Kak Bri lah sekanca. Ngai ayo rumah Kak Bri juga lah sekanca. Ya, di-share baik. Link di-share, dibagikan, tonton. Ajong anak-anak bagikan link, maka dia pacak nonton itu pula. Ya, maka dengan cara yang seperti inilah anak saya pun belum anak saya pun ketika semalam mendengar itu sampai hari ini tidak lagi ngecai HP. Asli, Bu. Nah, ada ini nak kawan Zaza ini nak gara-gara megang HP terus langsung jadi cak wong gila, langsung nangis dia ibu saat terkecak HP. Napa ngecak HP? Langsung nangis ketakutan dia lagi ngecak HP. Alhamdulillah ibu. Artinya ada pengobatan juga. Ya, maka dari itulah ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang mulia inilah kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama di kesempatan yang mulia ini ayo sama-sama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sandi agi ke agi, waktu ke waktu ndek kita lewati, saya yakin terkadang kehidupan ndek kita lewati ini tidak mudah. Ya, terkadang kehidupan dek kita lewati ini banyak orang yang sampai cerita dengan saya, curhat dengan saya, ya. Alangkah berat, alangkah susah menjalani kehidupan mak ini lagi. Ya, pengen juga menjawab, Mas Bro, seragi. Cuma kalau dijawab seragi, dia pasti akan lebih merasa tertekan lagi. Ya, tetapi saya katakan ibu, memang dek namanya kita hidup, ya. Deka pernah perjalanan itu lurus saja, datar saja, lemak saja, ilok saja. Ya. Ada kalanya dalam perjalanan kehidupan kita ini dia naik. Tapi ingat, ketika dia naik, suatu kali saat kalau bahasa roda itu berputar. Di dekat di pucuk saja. Ada kalanya ketika dia di atas, itu tanda-tanda di dekala lagi roda itu berputar bakalan berada di bawah. Dan ketika berada di bawah, jangan ngecek hati saja kalau bahasa kita
sampai menyalahkan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidup kita ndek paling susah, hidup kita ndek paling menderita, hidup kita seakan-akan, mohon maaf, ndek didenyeragi ngagi umat. Ya, makanya Imam Al-Ghazali itu mengingatkan betul ngagi kita. Kalau untuk urusan dunia, maka kita tidak terus-terusan ngecek hati. Jangan selalu nginak ke pucuk bandingkan ngagi ndek lebih ngagi kita. Tapi nginaklah ke bawah. Masih banyak jemaah hidup lebih susah daripada kita. Masih banyak jemaah bahkan sampai saat dan detik ini, jangankan nak cakap sehari 100-200, nak nemuka duit sehari 50.000 lagi sukar sakit. Ya, bahkan sampai berpanas-panasan, bahkan sampai berkeliling sepagar alam ini demi mencakalkan dek per hari. Lah kita lah dinjuk nikmat dek banyak ngagi Allah, dek makan cukup, ya, dek beli beras cukup, nak beli sayuran ada, nak nabung pok sehari 10.000 pacak. Tua pagi nek buat kita ngecek hati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kalau dalam surat Ar-Rahman itu Allah mengingatkan kita, fabi ayyi ala, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Kurang tua pagi kata Allah, aku tunggangi kamu. Ndak lo mana lagi aku tunggangi kamu. Lah banyak nikmat itu, bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ama kamu ndak nerai-nerai gitu, ndak cuba-cuba ngitung-ngitung lah berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah titipkan bagi kita. Ingat, nikmat itu Allah titipkan. Sehat itu Allah titipkan. Suatu kali saat adalah waktunya Allah ambil demam. Berduit itu juga Allah titipkan. Ingat, suatu kali saat ketika berduit Allah ambil habis. Ya, jabatan Allah titipkan. Berapa tahun Kak Beri? 5 tahun. Ya, habis. Dedang dipucuk dikit lagi, habis. Ya, artinya titipan kalau dia berdiri dia lama kok. Jangankan itu, bahkan nyawa kita sekalipun juga cuma titipan sandi Allah Subhanahu. Jadi benarlah, apalah hendak kita mau berjalan dengan sombong dimelatakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Padahal kita pun turun ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, yang ada hanya bisa nangis. Ya. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, banyak kita manusia ndek lupa akan hal itu. La asal lahir besar di pucuk ladung. Ladung cuma masalahnya ini. Ya, kalau bahasa kita salah pegasa, salah pegasa. Maka dari itulah mudah-mudahan apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, terimalah. Karena yakinlah saat dan detik ini yang sedang Allah takdirkan dengan kita adalah takdir yang terbaik untuk kita. Dan apa yang saat dan detik ini sedang kita jalani merupakan hadiah yang paling indah yang sedang Allah berikan terhadap kita. Jangan kalau tua pundek kita kendak ekspektasika dideseragi ngagi tua pundek terjadi ngagi harapan kita, ya, kita ngecek hati ngagi Allah. Jangan. Kita kecewa ngagi kehidupan. Jangan. Kita marah ngagi jemelain. Jangan. Terkadang bisa jadi itu adalah doa dari orang tua yang sedang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Oh ya Allah, aku ni pengen benar anakku ni lulus kuliah di sana. Berdoa minta lulus di sana, tapi ternyata dek lulus. Ya, nak ikatan dinas, ternyata dek lulus.
tes polisi tidak lulus, tes tentara tidak lulus, tes ini juga tidak lulus, lah banyak tes tidak lulus. Ternyata memang doa endungan, ya Allah selamatkanlah anakku nih, jangan sampai dia terjebak narkoba, terjebak pergaulan bebas, dan ternyata Allah kabulkan melalui itu. Sebab kalau dia jungnian jadi polisi, jadi tentara, jadi ikatan dinas, siapa tahu malah itu membuka jalan lebar anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tiba-tiba malah sekolah di tempat lain. Dan yakinlah itulah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan saya. Aku itu sandi awal ngagi jemetua langi cek mak aku sekolah ndak jadi dokter. Ya, sampai aku belajar betul pelajaran IPA tuh nilainya aku kejar maka sampai besar. SD negeri 3, SMP negeri 2, ndak IPA nak besar gala. SMA negeri 4, IPA sampai juara kelas, ndak besar pula nilainya dikejar. Ya, karena ndak jadi dokternya. Tiba-tiba lah ngiring ada dulu namanya zaman PMDK. Masuk zaman PMDK, daftar kalau pacak masuk kedokteran. Ternyata saat itu belum ada. Dia ada cuma guru sejarah. Ya, kami ketiga ngikat ceran, ya, berjanji kita lulus segala karena saat itu kami tinggal di SMA 4. Ya, selama beberapa bulan kami tinggal di SMA 4 karena depan sini Bu pada kami berjalan sandi rumah ke sekolahan karena SMA 4 dulu belum berdia mobil galak masuk. Mobil kuning tu dia galak masuk. Karena jalannya masih berkicak gala, jalan kebun je begitu Pak. Ya, berjalan kami tinggal di sana. Ketiga ngai kanca, sapri je pucuk sini ngai oka je para Muhammadiyah situ. Tinggal kami di sana. Berjanji kita jiku ngambil di Unila gala kalau pacak kedokteran gala. Tapi ternyata tak bisa. Ya, masuk tes, okey ngambil apa ni pacak jurusan. Aku ngambil guru sejarah. Kanca ngambil dek lain, yang penting masuk ke Unila. Pas masuk di sana, hasilnya lulus. Dulu internet belum dulu main lagi di HP pacak, sampai ke Gedung Juang. Berangkat kami ke Gedung Juang karena lah ada kabar bahwasanya pengumuman lah keluar. Ya, dibuka kecepatan baru 10 kbps. Ya, ndak buka link cakari nama-nama dek lulus tadi, kata lamanya dia ngeluar. Pas dicek, dia ada nama kusurang. Sampai dalam hati ni aku nak kuliah di situ. Cuma satu sampai ngagi jemetu lapor mak, aku kan lah cerita kami ketiga ka kuliah di Unila gala. Cuma inilah dia pengumuman, ini ada surat tu sampai di sekolahan. Pas ku ancak kangi rumah mak, dia aku surang dek lulus di Unila. Tu apa kata mak ngagi pakcik, amaka baka kuliah di luar lebih baik dek usah. Umak ngagi bak dek sanggup. Ya. Cuma kalau kaba kuliah di pagar alam nila, insyaallah kadi guyuri. Ternyata doa endong bapang tadi ngajung aku tetap di pagar alam nila. Dan ternyata betul. Kalau aku lah di Unila, aku rasa di dekat di sini padaku. Ya. Kalau aku lah di Unila, aku rasa di dekat di sini tempat aku. Mungkin lagi pada jauh dek ruang di mana badaku. Tapi inilah ternyata setelah dipikirkan disyukuri, oh ya Allah ternyata inilah takdir dek paling Allah, dek paling indah, dek diinjukkan ngagi Allah Subhanahu. Kalau saya di Unila, dek mungkin aku kenal ngi kaji apa. Dek mungkin aku kenal ngi kapri. Dek mungkin aku kenal ngagi bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi karena aku kuliah di pagar alam nila, besar di pagar alam nila, laju banyak keluarga, banyak kanca di pagar alam inilah. Maka ayo sama-sama kita terima apa yang Allah hadirkan saat dan detik ini menjadi doa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek dapat kau banyak, alhamdulillah. Jangan pula ngina ai apa ditanya, "Mana kaji kamu tahun ini?" Ai banyaklah tahun kemari. Ngapa pula ngijek dek tahun kemari? Ya kan? Masuk ngijek dek tahun kemari. Ya, banyaklah tahun kemari. 4 tahun kemari lah habis reganya pula murah. Ya, tahun kemari berapa paling mahal gaji? Ada sampai 30. Ada 20 lagi galak pecah kan?
20 lagi galak pecah. Tahun ini Allah balik kah? Walaupun kawinnya tidak terlalu sebanyak dek tahun kemari. Nah, tapi kata Allah, dinjo reganya dek dinaikkan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang menjadikan seperti itu? Karena tugas kita cumalah berikhtiar. Masalah hasil itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula kita bersandar dengan ikhtiar. Ya, bersandar dengan ikhtiar, Allahnya ditinggalkan. Kecol pula. Ya, laju kita besar pala kalau ikhtiarnya pada kita bersandar, Allahnya kita tinggalkan. Tapi ikhtiar menjadi jalan usaha kita, tapi yang menentukan hasilnya tetap kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, salawatlah kita kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita gegalinya termasuk umat yang paling setia sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal. Iklan senam Quran ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam firman Allah surah Al-Imran 112 tadi Allah mengingatkan dari kita bahwasanya duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi dalam salah satu kitab ya yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali itu menceritakan tentang seorang ahli ibadah ya. Ahli ibadah ini namanya Abu bin Hisham. Ada nulisnya Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini ahli ibadah, kalau bahasa kita tuh ndek wajib jangan ditanyakan lagi. Bahkan sholat tahajud tiap malam dia dek pernah tinggal. Disangking dia ini seorang ahli ibadah. Ya. Nah, dikisahkan dalam kitab tersebut pada suatu ketika Abu bin Hisham ni lah bangun di sepertiga malam. Dia tidak wudhu, tidak sholat tahajud. Jadi berangkatlah dia ni ke kambang, ke sumur. Ya, pas sampai di sumur ini tadi, Abu bin Hisham ni tergagau karena nginak sesosok. Ini nginak sesosok, nginak nian. Ya, sesosok entah seorang atau sesuatu dek teruan diri. Ya, sesosok yang sedang duduk di cincin sumur tersebut. Ya. Tapi karena Abu bin Hisham ni seorang ahli ibadah, tidak mau kita mungkin nama dan ke kambang tekina duduk di kambang aseku jek-jek ya, tapi bukan Abu bin Hisham itu namanya. Ya, kita kalau ladekkan keperan lagi kan, tapi tidak dengan Abu bin Hisham. Ketika dia sampai melihat ada sesosok makhluk tersebut, ya, dia mengucapkan Assalamualaikum wah. Itu yang diucapkannya. Ya, ternyata jawab Waalaikumsalam. Ya, siapa dengar nih kalau bahasa kita? Ya, aku ni makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab, ada komunikasi di situ. Tu apa utusan Allah ngajong apa? Sangka kok ada di padaku ni. Kata Abu bin Hisham, aku ni diutus diturunkan oleh Allah saat dan detik ini diajong cakari. Ya, diajong dari Allah mencakari mana hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu. Ternyata sesosok tersebut adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Hisham merasa bahagia karena ada malaikat yang sedang mencari pecintanya Allah Subhanahu wa taala. Nanyalah Abu bin Hisham karena dia ngina tok malaikat ini tadi ngecak lolok kamus lok buku besar tu dan dikecainya. Ya, ditanya ke Abu bin Hisham, wahai fulan, aku ngina ada buku tok kabar kecak itu. Tu apa nian? Kalau bahasa kita, isi buku nek kabar kecak itu. Kata Abu bin Hisham, kata tok malaikat ni tadi dengan Abu bin Hisham, ini catatan nama-nama hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala. Tambah ada rahasia bahagia luar biasa Abu bin Hisham. Karena dialah idang malam bangun sembahyang tahajud. Ya, nanyalah wahai malaikat, kalau mak itu pacak dide, tolong cakari dikit. Ada dide namaku di catatan tersebut. Okey, kata malaikat, cakarinya.
Lah dicakari di halaman pertamanya ada pedida nama Abu bin Hisam dalam catatan tersebut. Sampai terakhir dicakari di catatan, tertutup buku tersebut, ternyata dek bedia dek namanya Abu bin Hisam. Pageran dek Kanada, kata Abu bin Hisam, aku ni dek bedia di nama-nama pecinta Allah itu. Ya. Kata malaikat, memang dek bedia niat. Kalau mak itu ngapa datang hari aku? Ya. Apakah aku ni tidak masuk pencinta Allah? Akulah bangun tiap malam tahajud, ibadah aku dek kalah tinggal. Kata Abu bin Hisam menunjukkan rasa kecewanya dengan malaikat tersebut. Ya. Ngapa kata Abu bin Hisam sangka pacak namaku dek bedia di situ? Kata malaikat tadi, aku bukan dek keruan. Kaba tu idang malam bangun sembahyang tahajud, solat sunnah kaba dek kalah tinggal. Aku keruan gala. Tapi kata malaikat, setiap kali aku ndak nulis nama kaba di buku ini, tanganku ni disetop ngari Allah. Kata malaikat, aku setiap ndak nulis, aku langsung diajung berhenti ngari Allah saat akan menuliskan namamu. Tambah Abu bin Hisam ini langsung terduduk malu takut luar biasa. Tu apa salahku? Sangkan Allah sendiri nek melarang malaikat menulis namanya di buku catatan pecinta Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat tersebut menjelaskan, wahai fulan, ya, memang kabatu orang yang ahli ibadah, tetapi kabar tidak masuk dalam pencipta Allah. Kenapa? Karena walaupun engkau tiap malam sholat tahajud, kau tak lihat di samping rumahmu ada tetanggamu yang sedang kelaparan. Di depan rumahmu ada tetanggamu yang sampai saat dan detik itu untuk dimakan pun tak ada. Di samping rumahmu ada keluargamu yang sedang punya masalah, tapi kau cuek-cuek saja. Maka karena inilah Allah melarangku untuk menuliskan namamu. Sebab tidak mungkin engkau masuk dalam pecinta Allah sedangkan engkau tidak mencintai makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang lain. Maka wajarlah Allah ingatkan dengan kita, duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya. Bakalan terhina. Nah, malah terhina itu luar biasa Allah ngecekkan kita. Dimanapun mereka berada. Ya, siapa yang Allah sebutkan mereka yang akan terhina ini? Ternyata orang-orang yang tidak menjaga hubungan mereka dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu itu. Jadi tok dua ni harus seiring sejalan. Jangan hablum minallah kita jaga, ya, hablum minanas dan kita jaga. Solat rajin, puasa rajin, itu ibadah ritual kita. Ya, betul tak salah. Ya, nyala tahajud kita ada, solat duhanya ada, berjamaah di masjid okey. Ya, itu tapi untuk diri kita sendiri dan itu Pak. Ya, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari semua ritual ibadah kita, kita menjaga, melihat, saling asa, saling asih, saling asuh terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari kisah Abu bin Hisam inilah ngajarkan lagi kita bahwa ritual ibadah itu hablum minallah kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hasil dari semua ritual ibadah itu, hasil dari semua yang kita lakukan dalam ritual ibadah adalah menjadikan kita lebih peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan malah kita tambah menutup mata,
bukan malah kita cuek-cuek baik, bukan malah kita diam-diam baik, bukan malah kita icak-icak dek keruan, sedangkan orang yang ada di sekitar kita mereka sedang membutuhkan bantuan kita. Terkadang orang tak cerita akan masalah mereka, jema dek cerita tentang kesusahan mereka, tapi kita pacak ngina bagaimana mereka saat dan detik itu sedang dalam kesusahan. Maka saat dan detik itulah Bapak Ibu, ayo sama-sama kita tanamkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jaga hubungan baik kita, jaga silaturahmi kita, karena wujud dari semua itu adalah kita mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Termasuk kelak di 2024 kami titip betul bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena yakin kabri nyalon lagi di dekat. Nah, insyaallah di dekat. Ya. Aku diri lomba di perahu balik. Sebenarnya ada deh ngaca-ngaca. Ya. Silakan, itu dunia perpolitikan lantaklah, tak masalah. Ya, namanya juga dunia politik. Dalam Islam pun ada kok namanya kitab As-Siyasah. Ya, boleh kok. Ya coba. Ya siapa tahulah ngadu peruntungan di situ kan. Kalau jadi dia silakan. Cuma sih kok, ya cobalah ketika dalam berpolitik itu khususnya kita ndek jadi masyarakat belajar dewasa. Kalau ndek nyalon itu saya yakin mereka sudah dewasa luar biasa. Sebab saya tiga periode terakhir Pak. 3 periode terakhir itu aku ngiring. Saat di pencalonan wali kota, DPR, bukan aku nyalon tapi ngiring kak. Ya, saat di pencalonan wali kota lagi. Lah 3 tahun, 3 periode terakhir ini aku ngiring terus. Ya, ngiring sampai lah pemilihan, dipantau ke KPU, dipantau kan ngiring Pak Bu. Ya, ndek nyalon ini tadi walaupun dia lolo keangat-angat, lolo ke benyangan-benyangan, setelah udem dia lah salaman, lah bercerita lah ngobrol. Kalau ngopi tadi, kalau kiri-kiri rokok tadi, lah saling pinta yakin. Ya, ndek galak kacau balau ini, tim sukses inilah. Ya, ndek nyalon lah aman-aman baik, lah seteguran lah siiluan, tim sukses, ada tim keluarga, tim pemenangan, tim apa lagi? Tim pemuda, tim bayangan lah segala tim, ya ujung-ujungnya ya sandi tim sukses laju digi di sukses keluarga lengit, kawan lengit, kancil lengit pula. Ini dek tolong jangan ya. Kalau kalah jangan kandak pilkada, pilpres, pil segala macam main ikar lagi dia lemak galau namanya kalah ya. Kemudian Pak dikit dulu kecil main ikar lagi dia lemak kalah, apalagi permainan yang seperti ini. Tapi setelah selesai, setelah udem begilo lagi ya, jangan berkepanjangan ya. Satu ago ilo ago karo, ini cerita tentu di Tanjung bukan di Pagar Alam ya. Di kemudian ya, kalau si Anu datang, si Ani tidak datang ya. Kalau si B datang, si C D kabrio. Ini jiko jangan sampai jiko di Pagar Alam dulu ini juga, sehingga kalau ada jemaah sedekah di Tanjung itu kinaanian ya. Ada kubu A, kubu menang, ada kubu B, kubu kalah, dan betul terjadi yang itu ya. Nah maka di Pagar Alam ini tolong jangan ya. Jadilah saya melihat di Tanjung itu lagi-lagi lemak galau biasanya kumpul karena masih sekeluarga galau itu Bapak Ibu ya. Di Pagar Alam kita lah sekancegan lah sepengajian ya. Empuk kalau Bapak Ibu bedangi dukungan aku deh masalah ya. Dek aku dukung kalah deh masalah, dek aku dukung menang juga deh masalah ya. Hanya aku deh tahu mendak kampanye lagi ya, karena kami ini lah terikat. Alhamdulillah Kak Bri di tahun 2022 ini ibu-ibu ya lah keruan kami dan ngurusi proses pengangkatan DP3K ya. Jadilah ada MOU bahwasanya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Lalu dem dimaterai ditandatangani pula. Bismillah dem ya. Kalau masalah pilihan itu urusan pribadi masing-masing. Amalah di kotak pemilihan dek dulu ini besarnya kele dek keruan gitu. Entah ubahnya hati kita ngagi Allah, nak nyucuk nomor 1 tercucuk nomor 2, nak nyucuk nomor 3 tercucuk 4, 4, 5, 5, 6 nama. Baca baik
Ya, tapi jangan sampai kita terjadi perpecah belahan. Ustaz, mana kalau ada money politik, ada wani piro, ya, kalau nak balik ke dalil dasar, ar-rasi wal murtasi finnar, jelas. Ya, nek ngenjok, nek dinjok, neraka udem kalau nak ambil ke dasar di situ. Ustaz, kalau permainan jemololo itu gala, silakan, itu aturan main kalian masing-masing. Kalau saya cuma sekedar mengingatkan, karena saya bukan pemain di sana. Tapi satu hal, kalau nanti yang jadi dikarenakan money politiknya, jangan kita nuntut, jangan kita demo. Dek usahlah kita banyak kendak ngagi DPR, dek usah banyak kendak ngagi wali kota. Kenapa? Karena mereka ndak jadi memang labu modal besar. Ya, labu modal besar. Dia itu apa? Si anu tu jadi wali kota, dia beri pembangunan apa-apa. Ndak mau mana pula pembangunan. Sebelum jadi dia gila dibayar kan. Gitu. Ya, jadi jangan salahkan siapa-siapa. Memang yang salah kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Pada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.